Persoalan utama kita saat ini adalah lemahnya penegakan hukum. 12% netizen mengatakan sudah berkeadilan, tapi 88% netizen mengatakan bahwa hukum di Indonesia ini belum berkeadilan. Di Indonesia, untuk hukum disebut hukum, jangankan untuk ideal, disebut hukum aja itu masih kurang. Negara Indonesia adalah negara hukum. Begitulah bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara dasar, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kepastian. Tanpa adanya hukum, hak-hak orang lain akan terabaikan, konflik merajalela, dan kehidupan dapat menjadi kacau. Tetapi, seberapa efektif proses penegakan hukum di Indonesia? Saya Tasya. Saya Lutfia. Saya Jason. Saya Divya. Kami dari kelompok 3 PKN 89, mari kita bahas penegakan hukum di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, hukum di Indonesia mempunyai banyak wajah, mulai dari hukum pidana, perdata, lingkungan, sampai hukum adat. Menurut Gustav Freiburg, seorang filsuf hukum di Jerman, ada 3 elemen penting yang dipertimbangkan dalam penegakan hukum. Yang pertama keadilan, yang kedua kemanfaatan, dan yang ketiga kepastian. Di Indonesia sendiri, ketiga elemen ini masih sering diuji dalam praktiknya. Nah, proses hukum sendiri melibatkan banyak pihak. Yang pertama adalah kepolisian. Mereka merupakan garda terdepan. Mereka bertugas untuk menjaga ketertiban, mencari barang bukti, hingga menerima laporan. Kemudian mereka dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan di mana polisi mencari apakah ada tindak pidana. Dan kemudian penyidikan adalah untuk mencari barang bukti, menggeledah, ataupun menyita barang bukti yang tersedia. Berikutnya adalah kehakiman. Hakimnya menentukan apakah bersalah atau tidak. Dan harus diingat bahwa hakim harus bersifat netral. Dan kemudian hakim juga memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya. Berikutnya adalah kejaksaan. Jaksalah yang memastikan bahwa kasus sampai ke meja hijau. Nah, kemudian jaksa juga bertanggung jawab untuk menyusun dakwaan dan menyelidiki barang bukti. Tapi harus diingat bahwa penegakan keadilan bukan sekedar menghukum pelaku, namun ini juga merupakan proses yang adil, terbuka, dan tidak ada campur tangan siapapun. Dan kemudian kata-kata bahwa hukum tajam ke bawah dan tumbul ke atas harus dimusnahkan. Sayangnya, penegakan hukum di Indonesia lambat karena banyaknya kepentingan di balik layar. Seringkali penegakan hukum, terutama pihak kepolisian, bahkan tidak berjalan jika kasus belum viral atau tidak diberi uang untuk pelicin. Kalau kita lihat di data-data yang tersebar di media mainstream, kepolisian itu termasuk salah satu institusi yang paling tidak bisa dipercaya di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwasannya masyarakat memang sudah merasakan bahwa ketidakadilan itu jelas dirasakan sama penegakan hukum di Indonesia. Intinya, hukum kita lambat karena masih ada KKN, tekanan politik, dan penguasaan yang minim. Mari kita lihat beberapa contoh. Yang pertama, kasus kabut asap di Palembang. Kasus yang sebulan lalu viral diulas oleh Greenpeace Indonesia. Dalam kasus ini, warga ramai-ramai menggugat perusahaan yang ceroboh dengan pengelolaan lahan gambut sehingga menjadi penyebab kabut asap. Nah, itu seharusnya pemerintah bisa selain membuat regulasi terkait pencemaran udara, pemerintah juga harus bisa menegakkan. Nah, jangan sampai ada nih regulasinya, tapi dalam penegakannya juga cuma bohong-bohongan. Benar sekali menurut teman kami Dava. Lebih tepatnya pasal 98 Undang-Undang Lingkungan Hidup telah jelas-jelas mengatur sanksi pidana bagi pelaku pencemaran dan perusak lingkungan hidup. Kasus ini telah lama mengganggu kehidupan masyarakat. Tetapi, mengapa harus menunggu sampai para ahli dan para aktivis turun tangan langsung di pengadilan? Apakah selama ini suara rakyat kecil tidak didengar oleh para penegak hukum? Apalagi kalau ngomong soal korupsi, banyak pelaku divonis ringan, sementara rakyat kecil yang mencuri sendal bisa langsung dipenjara. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi, seharusnya pelaku korupsi mendapat hukuman yang setimpal dan tegas. Katakanlah kalau kita bicara tentang korupsi aja. Korupsi itu dari 2001 sampai 2014. Itu kerugian keuangan negara itu 203 triliun. Tetapi hukuman finansialnya hanya 21 triliun.
Sisanya yang bayar siapa? Sisanya yang bayar adalah Anda-Anda sekalian ini, para pembayar pajak yang budiman. Lalu, ada kasus pagar laut, di mana nelayan lokal dikriminalisasi karena menolak proyek yang merusak laut dan mata pencaharian mereka. Nah, dengan memagari laut, itu jadi masalah. Yang awalnya itu sebenarnya jadi area itu adalah area common resources, itu menjadi area private. Pertanyaannya adalah, berapa undang-undang yang kemudian dilanggar dengan pendekatan seperti itu? Kok bisa ada laut kok dikapling? Gitu. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilanggari oleh pihak-pihak perusahaan. Tetapi karena proses penegakan hukum ini yang lambat, kasus ini yang sekarang belum menemui titik terang. Apabila permasalahan ini terus dibiarkan, konsekuensinya akan sangat serius. Kepercayaan publik terhadap hukum akan terus menurun, ketimpangan sosial akan semakin melebar, menciptakan jurang antara kelompok masyarakat, dan investasi dan pembangunan nasional akan terancam oleh ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum menjadi keputusan yang mendesak. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain, pertama, peningkatan kinerja aparat hukum melalui pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran. Kedua, edukasi hukum kepada masyarakat untuk membentuk warga yang sadar hak dan berani melapor jika terjadi ketidakadilan. Ketiga, penguatan lembaga pengawas independen seperti Komnas HAM dan Ombudsman, agar pengawasan terhadap sistem berjalan secara efektif dan transparan. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran krusial dalam berkontribusi untuk hal ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, kritis terhadap proses penegakan hukum, menganalisis kasus-kasus secara mendalam, dan mencari kebenaran. Yang kedua, mendukung transparansi dengan menyebarluaskan informasi yang valid dan mendukung partisipasi rakyat. Yang ketiga, mengawasi proses hukum. Melalui kanal media sosial atau media-media lainnya, kita bisa mengawal dan menuntut keadilan dalam proses penegakan hukum. Hukum yang adil bukan mimpi, tapi tugas kita bersama. Mewujudkan tujuan hukum membutuhkan peran aktif dari seluruh masyarakat. Untuk itu, kami dari kelompok 3 mengajak seluruh penonton untuk selalu menuntut keadilan dari penegak hukum dan selalu bersikap kritis terhadap kasus-kasus yang telah terjadi. Selamanya, justice and humanity above all. Sekian dari kami.